Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Maulia dengan NIM 228-7109 dari kelas TGMI 3D. Di sini saya akan menerangkan kembali hasil modul ajar yang telah saya buat. Nah, di sini dengan mata kuliah pembelajaran tematik untuk memenuhi ujian akhir semester. Nah, yang pertama-tama itu saya mengambil buku pembelajaran tematik kelas 4 SD dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Informasi umum yang pertama ada identitas modul yang penyusunnya saya sendiri, Ananda Maulia. Tahun penyusunnya 2023. Jenjang sekolahnya itu sekolah dasar. Mata pelajarannya tematik. Fase atau kelas, fase B, kelas 4. Temanya tema 1, yaitu temanya sekolahku sehat dan bersih. Dan yang terakhir ada aktivitas sesatu mengenal plastik. Selanjutnya ada KI atau komponen inti. Nah, yang pertama ada A, tujuan pembelajaran. Yang pertama ada mengidentifikasi benda-benda plastik terbuat dari plastik berdasarkan simbol-simbolnya. Ini simbol-simbolnya. Yang kedua ada menjelaskan keuntungan penggunaan plastik. Yang ketiga ada menjelaskan proses pengelolaan sampah. Yang terakhir ada menjelaskan kerugian penggunaan plastik. Nah, yang poin B ada langkah pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pembuka. Nah, itu pertama-tama guru memberi salam pembuka. Nah, misalnya, Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Atau diselingin dengan ice breaking or games lainnya sebelum memulai pembelajaran. Nah, yang kedua ada guru dapat meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa bersama. Kayak misalnya itu guru menyuruh kepada ketua kelas atau salah satu muridnya untuk memimpin doa. Ada guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Jadi sebelum ke inti pembelajaran, guru menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Kayak supaya gimana sih tujuannya, kita akan mencapai apa gitu. Yang keempat ada guru memberikan pertanyaan tematik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang misalnya itu pertanyaan tematik itu misalnya kayak pertanyaan-pertanyaan kecil sebelum memulai ke materi yang akan dibahas. Yang kelima ada guru membagi peserta didik dalam kelompok kecil 3 atau 5 peserta didik. Nah, nantinya ada kegiatan berdiskusi atau membuat suatu karya dari plastik ini. Terus yang kedua ada kegiatan inti. Yang pertama, guru meminta salah satu peserta didik untuk membaca materi yang terdapat pada modul tema 1, aktivitas 1, mengenal plastik. Jadi guru menyuruh siswa membaca sebelum memulai menerangkan dan ke kegiatan intinya. Yang kedua ada guru meminta kepada peserta didik untuk membaca dengan nyaring sehingga dapat didengar oleh semua teman. Nah, siswa yang disuruh baca tadi disuruh membacanya dengan lantang supaya terdengar oleh teman-temannya. Yang ketiga ada guru meminta kepada peserta didik untuk membaca dengan intonasi dan artikulasi secara baik dan benar. Jadi bacanya tuh nggak flat gitu, nggak datar gitu, ada intonasinya. Jangan kayak misalnya plastik aja, nggak usah cepat-cepat dan kayak gitu. Dan yang keempat, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan tentang materi yang sedang dibahas. Setelah dibacakan sama teman-temannya,
Jadi setelah dibacakan oleh salah satu murid tadi, si guru menanyakan kepada siswa-siswa lainnya apa yang tidak mengerti untuk dipertanyakan. Yang kelima ada guru dapat membahas hubungan materi tentang sekolah, adiwiyata, dan kode pada kemasan makanan dan minuman dengan tujuan pembelajaran yang terdapat pada mata pelajaran, karena ini merupakan pembelajaran tematik. Pada tujuan pembelajaran tidak ada mata pelajaran tentang pendidikan Pancasila atau mata pelajaran lain. Tetapi, guru dapat menjelaskan secara konseptual tujuan yang ada di dalam mata pelajaran tersebut. Jadi ini pembelajaran tematik itu tidak adanya pendidikan Pancasila. Yang pendidikan Pancasila itu hanya ada di kurikulum kita. Nah, yang keenam ada guru dapat membahas hubungan tentang sekolah adiwiyata dan kode kemasan makanan dan minuman dengan sikap yang terdapat pada mata pelajaran pendidikan Pancasila atau mata pelajaran lainnya. Pembahasan secara menyeluruh mending dilakukan oleh guru karena karakteristik pembelajaran tematik adalah menghubungkan satu elemen dengan elemen lain, kompetensi satu dengan kompetensi lain. Jadi pembelajaran tematik itu mencakup dari beberapa mata pelajaran. Sebenarnya sama dengan kurikulum mereka, tapi cuma hanya pembelajaran tematik itu bertema-tema. Yang ketujuh ada guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan konsep-konsep sesuai dengan materi yang terdapat pada modul. Jadi guru menyuruh siswa untuk mengerjakan suatu pertanyaan yang ada di buku tersebut, buku atau modul. Yang kedelapan ada guru memberikan umpan balik terhadap jawaban yang telah diberikan peserta didik, baik secara tertulis maupun secara lisan. Jadi guru tuh kayak ngasih nilai kepada anak muridnya itu dengan hasil jawaban anak murid yang disuruh mengerjakan soal tersebut. Nah, yang ke-9 ada guru dapat menjelaskan tentang pemanfaatan plastik untuk fungsi yang berbeda, sehingga dapat mengurangi sampah plastik. Jadi, kemasan plastik yang hanya sekali pakai dapat dijadikan untuk fungsi yang berbeda. Contohnya, yang pertama, botol minuman ringan yang terbuat dari plastik dapat dipotong menjadi 2. Yang salah satu bagian dapat dijadikan untuk tempat tulis, sedangkan bagian lainnya dapat digunakan untuk menanam tanaman. Nah, ini berikut contohnya. Dan saya pribadi pernah waktu observasi pramuka kemarin, saya dan teman-teman melakukan kegiatan ini, yaitu membuat suatu celengan dari botol plastik. Nanti sini ada fotonya. Yang terakhir ada guru dapat menjelaskan dan memberikan contoh daur ulang dari plastik untuk menjadikan benda-benda lain sebagai pengganti benda yang ada sekarang ini. Terus, yang ini ada terakhir kegiatan penutup. Yang pertama, guru memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Yang kedua, guru meminta beberapa orang peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah diikuti. Itu maksudnya tuh kayak pengulangan. Kayak bagaimana sih tadi belajarnya, ada yang dipahami atau tidak, atau masih mengingat materi yang tadi. Ketiga ada guru memberikan penjelasan tentang rencana tindak lanjut yang dilakukan pada pembelajaran berikutnya. Guru menjelaskan tentang pembahasan yang akan dibahas minggu depan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah guru memberi salam penutup, memberi salam untuk pamitan pulang atau mengganti ke materi selanjutnya. Dan yang poin C ada poin C dan poin terakhir itu asesmen pembelajaran. Yang pertama ada guru dapat mengembangkan asesmen pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua ada guru dalam mengembangkan asesmen pembelajaran dapat mengacu pada salah satu kompetensi pada mata pelajaran tertentu, tapi dapat pula dikembangkan asesmen yang mencakup semua kompetensi dari beberapa macam mata pelajaran. Yang ketiga ada guru dapat menggunakan contoh asesmen ini sebagai inspirasi untuk mengembangkan jenis dan bentuk asesmen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Oke, sekian dari saya. Itulah hasil
modul ajaran telah saya buat. Mungkin banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.